Halo semua, ketemu lagi dengan gua Steven dari Fragolicious.id. Dan hari ini gua mau membahas sebuah parfum lokal lagi dari brand Ulu, yaitu Lonely Hearts dan One and Only. Stay tuned. Pertama-tama, thank you buat tim Ulu yang sudah mengirimkan PR produk ini. Dan Lonely Hearts dan One and Only ini adalah parfum baru yang dirilis di tahun 2022 ini oleh Ulu. Memang ini ada secarik catatan dari tim Ulu. Thank you so much buat thank you so much buat PR produk ini. Dan ini tampilannya. Jadi gue nggak tahu berapa harganya, dan kalau misalnya dijual di marketplace nanti apakah akan dijual dua seperti ini sekaligus atau akan dijual satu persatu, gue nggak tahu. Kalau kita melihat tampilannya yang ini ya, dia datang dengan kotak dan dia punya plastiknya ini kayak bond number 9, cuma dia nggak ada tutup lagi. Begitu dibuka dia langsung seperti ini. Dan ini kalau ngelihat gambarnya ya kayak memang bener-bener nuansa parfum yang sepi gitu, nuansa parfum untuk orang-orang yang lagi bucin, yang lagi kangen berat sama pasangannya gitu. Terus ya warna merah dan warna hijau. Gue akan buka. Ini Lonely Hearts, ini konsentrasinya eau de toilette dan dia ukurannya 50 ml. Jadi ada gambar mawarnya di belakang, dan di sini ada gambar orang yang sedang sedih gitu, dan mawarnya berguguran. Terus kalau dibuka ya sebenarnya botolnya kayak gini teman-teman. Ya ini gelas tetapi tutupnya plastik. Nah, kalau misalnya ngelihat dari dan depannya ini stiker ya. Ini stiker. Kalau membandingkan botolnya sekarang ini dengan botol Ulu yang dulu, yang Birdsong dan kawan-kawan, actually agak-agak sedih sih ya. Bagi gua kayak kenapa dirilis dengan botol seperti ini. Gua sepintas melihat ini kayak correction pen, kayak tip X gitu. Tapi ternyata parfum. Dan juga yang kedua, kalian bisa lihat kan tutupnya ini dari plastik, tetapi mungkin dia kurang sturdy, dia kurang tahan. Jadi dia ada retaknya, dan dia punya sprayer juga ya, kelihatan agak-agak ya kurang menarik, kelihatan agak-agak cheapy. Terus ini bukan yang paling parah. Yang paling parah yang si One and Only. One and Only ini dia kayak ada gambar orang memegang bintang ya. Gambarnya sih bagus gitu, presentasinya bagus gitu. Tapi memang balik lagi botolnya sama. Botolnya sama, dan yang ini actually lebih parah daripada Lonely Hearts. Jadi kalau Lonely Hearts dia punya cap itu retak. Kalau yang ini dia punya stiker for some reason. Lihat nih, cuma separuh aja. Jadi mungkin dari tim Ulu bisa memperbaiki dia punya tim produksi kali, supaya dia punya stiker itu lebih bagus dan enggak keluar yang seperti ini capnya juga. Tetapi kalau memang misalnya boleh gue usulkan, lebih baik sih dia punya botol balik ke botol sebelumnya, karena botol sebelumnya itu sudah oke dan bagus. Dan gua sudah mencium aroma dari dua parfum Ulu ini. Sayang banget kalau aroma secakep dan sekeren ini dirilis dalam botol yang
membuat orang oke, gue nggak terlalu tertarik jadinya karena botolnya seperti ini. Jadi tim Ulu mungkin boleh diperbaikin aja dia punya presentasi supaya lebih menarik dan lebih cakep, lebih cantik. Karena memang aromanya, gue suka aromanya cantik ya. Yuk kita akan review satu persatu. Yang pertama, Lonely Hearts, hati yang sendiri. Nah, di sini ditulis Lonely Hearts Eau de Toilette. Imagine walking along shrubs of roses while devouring your favorite sugary desserts. Let lonely hearts be your companion because a heavy heart grows in solitude. Jadi ya itulah kayak bucin-bucin gitu. Jadi dia kayak hati yang berat, hati yang sendiri, hati yang kesepian, agak sedih sih. Top notes-nya rose water, ada anis, terus middle notes-nya ada sugar rose, clove, fresh flowers, di base-nya ada vanilla, amberwood, and musk. Kita coba ya. Untuk jus nggak diragukan lagi ya. Jadi kalau Ulu karena dia sudah lama memproduksi parfum di lini lokal, jusnya itu sudah bagus, blendingnya udah bagus, dan dia juga tidak oily. Jadi aroma yang pertama kali muncul itu adalah aroma mawar dan vanila. Jadi mawar dan vanila ini memang aromanya sangat-sangat pretty, sangat-sangat pink. Aromanya sangat-sangat mengingatkan gua pada rose vanilla dari Mancera, dan mungkin juga vibe-nya Delina eksklusif. Tetapi kalau Delina eksklusif itu dia kayak lebih creamy. Dia tetap ada sesuatu di undertone-nya yang kalau rose vanilla kan dia itu sangat-sangat manis banget gitu, yang sugary, saccharine sweet. Kalau yang ini dia tidak semanis rose vanilla, di undertone-nya dia ada sesuatu yang agak spicy, agak aromatik. Jadi mungkin itu yang itu cengkehnya mungkin ya. Nah, jadi dia aroma mawar yang manis, vanila, tetapi dengan undertone ada yang aromatiknya. Bisa kalian pakai di siang hari. Aroma yang compliment getter. Terus orang-orang akan menoleh gitu karena aromanya memang seperti itu. Nah, cuma memang sudah pernah gue coba, dan masalahnya yang combo rose dengan vanilla itu sudah cukup banyak ya, sudah cukup banyak muncul di peredaran, baik itu yang berupa Intense Cafe, berupa rose vanilla, atau berupa vibe-nya Delina yang dia mencampurkan leci ke dalamnya, tetapi kan dia tetap aroma mawar yang pink, yang manis dan creamy. Ini Lonely Hearts dari Ulu. Yang kedua ini one and only, satu-satunya. One and only ini di catatannya tertulis bright and sparkling. Who can resist a refreshment so delightful? It is the one and only. With every step you take into the unknown, know that you are the one and only to make yourself complete. Jadi memang ini kayak sambungan ceritanya. Jadi gue sangat-sangat suka dia punya konsep. Kalau Lonely Hearts ini kayak misalnya orang lagi patah hati, terus kehilangan, tetapi di One and Only ini dia memberikan jawaban bahwa sebenarnya kita perlukan adalah diri kita sendiri, bahwa kita dalam diri kita itu memiliki kapasitas untuk bertahan, untuk melanjutkan perjalanan meskipun kita sendiri. Cakep ya konsepnya. Jadi kayak self empowerment gitu. Terus kalau kalian lihat juga ya, dia punya sprayer itu kayak gini nih atasnya. Jadi ya kelihatan model lama ya, sprayer parfum di tahun 80-an, gede, plastik. Oh well, let's try the scent.
Ini top notes-nya ada apple, melon, middle-nya ada marine notes and lychee, base-nya ada jasmine, musk and amber. Nah, jujur dari antara dua ini, gua paling suka one and only. One and only ini aromanya didominasi oleh aroma apel hijau. Jadi kalau bicara apel hijau, mengingatkan gua pada Bond Number 9 Central Park South kalau nggak salah. Pokoknya yang botolnya totol-totol gitu kayak Dalmatian yang ada pitanya di dia punya leher. Ini sangat bright, sangat happy, dan dia bau aroma apel yang manis, yang uplifting. Ini parfum yang kalian akan pergunakan kalau misalnya kalian jalan-jalan, kalau kalian hangout sama teman-teman, kalau misalnya kalian liburan atau kalian kemana-mana gitu. Ini parfum yang totally untuk suasana yang ceria, yang delightful. Dan dia selain aroma apel hijau yang dominan itu, dia juga ada manis-manis dari jasminnya memang. Ya memang dari antara semuanya itu yang paling gua tangkep ya. Supposed to be ada marine notes-nya, tetapi gua nggak ngerasa ada marine notes-nya. Bagi gua ini adalah parfum yang cakep, parfum yang pretty, dan parfum yang seperti namanya, seperti konsepnya, bahwa diri kita sendiri itu cukup, dan bahwa kita memiliki seorang pahlawan dalam diri kita, bahwa kita bisa make it through everything, make it through the broken heart, make it through the loneliness, bahwa kita sendiri itu cukup, bahwa kita itu kuat. Dan ya, oke, dapat marinosnya ada sedikit, tapi dia bukan serta-merta muncul. Marinosnya itu ada kayak bener-bener memberikan, bukan amis ya. Marinya itu memberikan nuansa kayak ada kayak kalau kita nyelam, terus kita kolam renang. Jangan nyelam di laut, di kolam renang. Terus pada waktu kita nyelam itu, kita merasa ada sedikit aroma-aroma kaporit, ada aroma-aroma air yang bisa kita tangkap meskipun kita tidak bernapas ya di dalam air. Seperti itu dia punya marine. Jadi di antara dua ini, gue lebih suka the one and only. Dan kalau misalnya kita mau membagi-bagi maskulin dan feminin, Lonely Hearts ini dia lebih ke arah feminin, sementara the one and only ini dia lebih unisex. Tetapi nggak usah pedulikan hal itu. Kalau kalian mau pakai aja. Jadi dua parfum ini parfum yang cakep aromanya, parfum yang bener-bener keren sebenarnya. Dan bagi gua dua parfum ini layak untuk dirilis dalam botol yang lebih oke, lebih cantik. SPL-nya karena dia untuk Sias sama Projection ya. Sias sama Projectionnya, dua parfum ini kenceng. Dua parfum ini cukup room feeling. Jadi kalau misalnya dalam jarak 1 meter actually kecium. Nah, tetapi kalau untuk longevity-nya dia di 6 jam. Di 6 jam sampai 8 jam, which is not bad considering it's an EDT. Jadi untuk gua sih ini sangat-sangat layak beli. Dan apakah ini aman untuk blind buy? Aman untuk blind buy. Jadi silakan kalian cek di marketplace berapa harganya, gue nggak tahu. Dan thank you so much untuk Ulu yang sudah mengirimkan ini. Dan gue tetap doakan yang terbaik buat parfum lokal kita, buat Ulu juga. Dan untuk teman-teman semua, thank you so much. Jangan lupa untuk subscribe dan leave your comment, turn on your bell. Dan jangan lupa untuk follow Instagram fragulicious.id. Dan gue Steven, thank you so much for watching. Bye bye.